Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Rizky Destinor Vierial dari kelas 1A. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa analisis mengenai hukum tata pemerintahan, hukum tata negara, dan lain sebagainya. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah hukum tata pemerintahan dengan dosen pengampu Katiko. Ini dia videonya. Pembahasan pertama yaitu mengenai hukum tata pemerintahan, hukum tata negara, dan hubungan antara hukum tata pemerintahan dan hukum tata negara itu dengan ilmu pemerintahan. Yang kedua yaitu analisis mengenai hubungan antara hukum publik dan hukum private dengan hukum tata pemerintahan. Dan yang ketiga, analisis sejarah hukum tata pemerintahan dan contoh aturan dalam hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan. Kusumadi Pujosewojo mengemukakan bahwa hukum tata pemerintahan ini adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Sedangkan menurut Soehino, hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara itu melakukan fungsi atau tugasnya dengan baik. Selanjutnya mengenai hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang berkaitan dengan organisasi negara di mana yang menjadi objek pengaturannya itu adalah kewenangan organ-organ negara dan hubungan antara organ negara yang satu dengan organ negara lainnya. Selanjutnya, hubungan antara hukum tata pemerintahan dengan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan berbicara tentang perbuatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, seringkali dalam rangka melakukan perbuatan pemerintahannya itu, ada yang berakibatkan hukum. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang berakibat hukum itulah yang menjadi kajian hukum tata pemerintahan. Selanjutnya, hubungan antara ilmu pemerintahan dengan hukum tata negara. Ilmu pemerintahan dan hukum tata negara ini merupakan dua ilmu yang mempunyai ontologi, epistemologi, dan aksiologi masing-masing. Namun, keduanya tidak dapat berdiri sendiri pada tataran pelaksanaannya. Ilmu pemerintahan tidak bisa lepas dari hukum tata negara, dan hukum tata negara pun tidak dapat berjalan sendiri tanpa ilmu pemerintahan. Oleh karena itu, keduanya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, kesimpulannya, kedua hukum itu tuh merupakan bagian dari ilmu pemerintahan. Hukum tata pemerintahan dan hukum tata negara ini pasti ada hubungannya dengan ilmu pemerintahan dan akan selalu berkaitan. Selanjutnya yaitu hubungan antara hukum publik dan hukum private dengan hukum tata pemerintahan. Dalam hukum publik dan hukum private, hukum tata pemerintahan ini memiliki peran yang membuat mereka saling berhubungan. Salah satunya itu dari segi pelaksanaannya. Yang pertama, dapat menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini menyangkut masalah bentuk hukum, yaitu tertulis disebut dengan hukum undang-undang, sedangkan bentuk hukum tidak tertulis disebut dengan hukum adat atau hukum kebiasaan. Yang kedua, akan menjamin keadilan hukum. Keadilan hukum di sini merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan tertulis. Yang ketiga, hukum administrasi negara ini dapat berfungsi ganda. Maksud dari berfungsi ganda di sini itu merupakan sebagai pedoman dan ukuran. Pedoman itu kedepannya bagaimana, dan ukuran itu dapat diartikan dari untuk menilai apakah pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dilakukan secara benar atau salah. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah. Sejarah hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan di negeri Belanda ini disatukan dalam hukum tata negara yang disebut dengan State and Administrative Recht. Pada tahun 1946, di Universitas Amsterdam baru diadakan pemisahan mata kuliah administrasi negara dari mata kuliah hukum tata negara, yaitu oleh Mr. Veiting sebagai guru besar yang memberikan mata kuliah hukum administrasi negara. Pada tahun 1948, Universitas Leiden mengikuti jejak Universitas Amsterdam dengan memisahkan hukum administrasi negara ini dari hukum tata negara yang diberikan oleh Kranenburg. Di Indonesia, sebelum Perang Dunia Kedua, pada Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta diberikan dalam satu mata kuliah, yaitu State and Administrative Recht yang diberikan oleh Mr. Logeman sampai tahun 1941.
Nah, baru pada tahun 1946, Universitas Indonesia di Jakarta, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara ini diberikan secara tersendiri. Hukum Tata Negara diberikan oleh Profesor Presik, sedangkan Hukum Administrasi Negara ini diberikan oleh Mr. Prince. Selanjutnya yaitu contoh hukum tata pemerintahan. Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini tuh menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik atau good governance, dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.